قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah, telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada saat ini di tempat ini juga dengan satu tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, termasuk orang-orang yang selalu mudawamah atau selalu mengisi waktu-waktu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Sampai halaman 40, paragraf yang kedua. Su'ilal Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu ar-rajulin jalasa fi baitihi aw fil masjid. Su'ilal Imam Ahmad bin Hanbal, ditanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal murid dari Imam Syafi'i, beda umurnya cuma 14 tahun. Imam Syafi'i lahir tahun 150, Imam Ahmad lahir tahun 164. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal orangnya coklat, kada putih. Orangnya coklat dan perawakannya terlihat lebih tua daripada Imam Syafi'i. Maka banyak dahulu yang mengira bahwasanya Imam Ahmad ini lebih tua pada Imam Syafi'i. Ternyata kada, ternyata lebih muda. Imam Ahmad bin Hanbal hidup kurang lebih 77 tahun sedin hidup. 77 tahun. Sedikit kita kisahkan ya, kalau inggih inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita menceritakan orang soleh maka akan turun rahmat. Imam Ahmad bin Hanbal sidin termasuk ahli ibadah yang luar biasa. Selain beliau ulama, beliau juga abid, ahli ibadah. Beliau beribadah ketika masih kuat, ketika masih muda. Setiap malam sidin sembahyang 300 rakaat. Kita ini mengisahkan aja inggih. Paling kada tahu kisahnya. 300 rakaat tiap malam. Jadi habis isya itu sidin guring. Habis isya guring satu umat, mbah tu bangun sampai subuh. 300 rakaat. Pas sidin tuha sudah mulai lemah, maka berkurang. Jadi tangah 200. 150, kurangnya 50%. 50%. Tapi 50% sidin insya Allah 100% kita 150 sidin. Dan sidin menghatamkan setiap 7 hari sekali hatam Quran. 7 hari hatam Quran. Begitu juga dengan 7 malam. 7 malam hatam Quran. Artinya dalam 7 hari 7 malam 2 kali hatam. Sekali hatam pagi, sekali hatam malam. Sekali hatam siang, sekali hatam malam. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, di antara ibadah yang paling afdol dilakukan seorang manusia mendekatkan diri mendekatkan diri kepada Tuhannya adalah dengan kalamullah, dengan membaca Al-Quran, dengan paham atau tanpa paham sekalipun. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah atau masyhur dengan cerita beliaunya
diuji oleh Allah Ta'ala, mendapatkan fitnah, mendapatkan cobaan. Sidin ditangkap oleh pemerintahan waktu itu yang memimpin Khalifah Al-Wathiq. Al-Wathiq mulai 3 khalifah, ditahan selama periode 3 khalifah. Kenapa? Karena satu alasan, Sidin kada hendak umpat seperti khalifah. Kenapa seperti itu? Karena khalifah ketika itu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Paham? Inggih? Nah, memang betul Al-Quran kan kertasnya itu makhluk, olahan manusia. Habis itu tulisannya olahan manusia. Tapi lafadznya ataupun lafal dari Al-Quran tersebut, nah, itu apa? Itu sifatnya bukan makhluk. Itu teksnya atau ujar kita redaksinya dari Allah Ta'ala. Walaupun ulama nanti beda pendapat. Jadi kata khalifah zaman itu Al-Quran makhluk, Al-Quran olahan manusia. Buktinya apa? Diucapkan oleh manusia. Jadi waktu itu ulama yang mengatakan Al-Quran itu tidak makhluk, bukan sifat dari olahan manusia, maka akan ditangkap. Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i pakai trik. Ujar Imam Syafi'i, Taurat, Zabur, Zabur, Injil, Al-Quran, semua ini makhluk, ujar Sidin. Nah, akhirnya Sidin selamat kada ditangkap. Nah, jadi maksud Sidin semua ini. Nah, semua ini ujar Sidin makhluk, semua ini. Jadi Imam Syafi'i, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semua ini makhluk, ujar Sidin. Semua ini makhluk. Maksud Sidin jari yang dijari itu, ini jari. Imam Ahmad tidak mau menuruti seperti itu. Artinya Sidin tetap tegas dengan pendirian Sidin. Akhirnya dikurung kurang lebih 28 bulan. Kurang 28 bulan Imam Ahmad. Di sana Sidin setiap malam dipecut, ujar kita dicambuk, setiap malam dicambuk, setiap malam dicambuk, setiap malam dipukuli. Nah, sampai periode masa Al-Mutawakkil, masa Khalifah Mutawakkil baru dikeluarkan. Makanya terkenal Imam Ahmad itu lama di penjara lama. Di Imam Ahmad bin Hambal. Jadi di sini kembali ke sini, Imam Ahmad pernah ditanya, Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Sidin terkenal dengan sebutan mazhab Hambali. Banyak diikuti oleh saudara-saudara kita Muslim di Saudi. Bahkan di Saudi itu mazhab resmi dari negara itu adalah Hambali itu. Hambali adalah mazhab resmi dari negara itu atau dari kerajaan. Imam Ahmad bin Hambal ditanya radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau, an rajulin, tentang seorang laki-laki, jalasa fi baitihi, yang duduk di rumahnya, au fil masjid, atau di masjid. Jadi ada laki-laki yang duduk di rumah, maksudnya bukan mesti duduk, artinya begana aja di rumah. Begana di rumah atau di masjid. Waqala, dan laki-laki itu berkata, la a'malu syai'an, aku tidak akan melakukan apapun, hatta yu'tiyani Allahu ta'ala rizqi, sampai Allah memberikan kepadaku rezekiku. Artinya orang ini berdiam di rumah aja, aku kan anak begawi, kan anak bapak-bapak, sampai Allah Ta'ala memberikan rezekiku. Begana aja. Pernah kita kisahkan ya kalau pertemuan sebelumnya. Jadi begana aja pokoknya di rumah atau di masjid. Kada hendak begawi, bisa aja Allah Ta'ala mengantari rezekinya. Jadi Imam Ahmad ditanya tentang laki-laki tersebut. Kemudian faqala, maka berkata Imam Ahmad, hadza rajulun, ini laki-laki, jahilal ilma, yang tidak paham ilmu. Tidak paham ilmu, atau kata kita kada pintar. Kada pintar. Karena apa? Karena Allah Ta'ala wa ja'ala likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Kan ada dalam Al-Kahfi itu, fa'atba'a sababa. Ada sebabnya. Allah Ta'ala mampu menjadikan kita kanyang, wah ini mampu, inggih. Allah Ta'ala mampu menjadikan apa? Kita kaya, mampu. Tapi sunnatullah,
Allah Ta'ala kalau menjadikan atau mentakdirkan orang itu kenyang, pasti ditakdirkan makan. Kalau Allah Ta'ala mentakdirkan menjadi orang itu menjadi orang kaya, pasti ditakdirkan punya usaha, ada aksinya. Nah, jadi seperti itu. Sekalipun aksinya berjalan tersepak intan kayak intalu, bisa jadi. Ujar guru bahari berjalan kalau pindah tersepak intan kayak intalu ya sidin. Jangankan kayak intalu Jadi seperti itu. Jadi harus sejalan. Artinya betul Allah Ta'ala bersifat Razzaq yang maha memberi rezeki, tapi ada aksi dari kita. Ada aksi dari kita. Kemudian ruya diriwayatkan anna Isa alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa beliau ini akan turun lagi kelak di akhir zaman, tapi turunnya bukan sebagai nabi, karena seperti yang kita ketahui pangkat kenabian atau kerasulan itu ditutup dengan wafatnya Rasulullah. Pangkat kenabian atau kerasulan ditutup dengan wafatnya Rasulullah. Jadi Nabi Isa turun nanti bukan jadi nabi lagi, bukan sebagai nabi lagi, tapi sebagai umat dari umatnya Nabi Muhammad, Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu ketika diangkat umur beliau sekitar 34 atau 35 tahun. 34 atau 35 tahun. Ujar orang sebelah, Sidin dianu. Nah, yang menipu apa murid Sidin seorang. Tahu aja kalau pian kisahnya. Kisah Yudas Iskariot. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika diangkat umur Sidin 34 atau 35 tahun. Makanya disebutkan dalam kitab bahwasanya kelak penghuni surga itu umurnya seperti umur Nabi Isa. Penghuni surga berumur nanti di surga seperti umurnya Nabi Isa. Jadi seperti itu. Jadi tinggi badannya penghuni surga seperti tinggi badannya Nabiullah Adam. Situna dhira, 60 dhira, 60 dhira atau 60 hasta kata kita, 30 meter. 30 meter. Jadi tenang aja, kita nah halus-halus nih insyaallah beganal di surga nggih. Mbah tu lagi dan laki-lakinya setampan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Jadi disebutkan spesifik atau kriteria penghuni surga. Jadi tingginya seperti tinggi Nabiullah Adam besarnya, kemudian dan tampannya seperti tampan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Jadi tenang ya, kita nang bebaya ada nih insyaallah di surga bagus jagana. Jadi habis itu lagi dengan umur atau dengan perawakan umur 35 tahun umurnya Nabiullah Isa. Kalau umurnya mau umpati umur pas meninggal, kasihan nang umur 100 tahun meninggal nggih. Jadi itu. Makanya kadeda orang tua di surga, semua sama. Dan dengan lugatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan bahasa Arab. Jadi kembali ke sini diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam marra yauman, melewati yauman suatu hari, birojulin dengan seorang laki-laki jalisin yang duduk. Faqala lahu, maka Nabi Isa berkata kepadanya. Jadi Nabi Isa melewati atau ujar kita melimpas orang yang lagi duduk. Lalu Nabi Isa berkata kepada orang tadi, ma taf'alu hahuna, apa yang engkau lakukan di sini? Faqala, maka berkata laki-laki tadi, ata'abbadu ya ruhallah, aku beribadah ya ruhallah wahai ruhullah. Kan masing-masing ada gelarnya. Kalau Nabi Musa bergelar kalimullah, artinya orang yang diajak interaksi langsung oleh Allah Ta'ala. Kalau Nabi Isa bergelar ruhullah, artinya karena dilahirkannya tanpa ayah,
tanpa ayah langsung ibu. Nah, makanya orang-orang sebelah tuh inggih luar biasa ini inggih. Nabi Isa luar biasa, bisa lahir tanpa apa? Tanpa ayah. Makanya dijadikan salah satu sebab dijadikan atau dianggap mereka sebagai sesuatu yang suci karena lahir tanpa ayah. Habis itu kita balik pertanyaannya, Nabi Isa itu tanpa ayah dijadikan Tuhan, bagaimana dengan Nabi Adam yang tanpa ayah tanpa ibu? Nah, jadi di situ. Jadi kalau Rasulullah gelar sidin Habibullah. Nah, Habibullah. Aku beribadah, kata laki-laki tadi, wahai ruhullah. Kemudian qala, berkata Nabi Isa, faman, maka siapa yang ya'uluka, menanggungmu, atau bahasa kita mengongkosimu. Kalau ikam beribadah di sini siapa yang nanggung makanan, yang nanggung ongkos hidup, siapa? Qala, berkata laki-laki tadi, akhi, saudaraku. Artinya ulun ini tahu beribadah aja, karena datang saudara ulun ngasih biaya hidup, ngasih makan. Faqala lahu, maka Nabi Isa berkata kepadanya, akhuka a'badu minka, saudaramu itu lebih ahli ibadah daripadamu. Nah, artinya kamu bisa beribadah, kenapa? Karena sebab saudaramu yang ngasih nafkah, ngasih ongkos. Makanya jangan pernah kita merasa rugi kalau memang kita harus merogoh kocek gasan majlis atau gasan yang sifatnya ibadah. Atau misalkan pian punya anak atau punya cucu atau punya keluarga yang sekolah di pesantren atau yang lainnya yang sekolah TPA atau apa, memberi duit tuh pian. Kenapa? Karena ketika dipakainya untuk ibadah, pian lebih ibadah lagi daripada inya. Lebih ibadah lagi, artinya dihitung lebih beribadah daripada inya. Karena dari cerita ini tadi kita lihat bagaimana Nabi Isa mengungkapkan bahwasanya saudaranya yang tidak ikut beribadah itu ternyata dianggap lebih beribadah di sisi Allah Ta'ala, karena sebab dia mengongkosi saudaranya yang tidak bekerja tadi tapi hanya beribadah. Kemudian lagi di sini kita paham, orang kalau mau ongkosi kan begawi otomatis. Orang mau ongkosi karena kan kita dalam bab fadlul kasbi, bab tentang begawi, bab tentang berikhtiar. Orang bisa mau ongkosi karena begawi. Artinya ada kelebihan atau keutamaan dari begawi itu sendiri. Dengan sebab begawi kita mendapatkan hasil, mendapatkan rezeki. Kalau kita gunakan mau ongkosi orang yang beribadah, sama kita beribadah juga. Sama kita beribadah. Kemudian Rawa Anas bin Malikin, meriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik sahabat Rasulullah, dari kecil ikut Nabi. Memang oleh Mama Sidin dititipkan oleh Nabi. Dari kecil dititipkan oleh Mama Sidin ke Rasulullah. Jadi Sayyidina Anas bin Malik dari umur 10 tahun Sidin ikut Nabi. Jadi karena mengambilkan air wudhu untuk Nabi, nanti membangunkan waktunya Nabi bangun, seperti itu. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma aqbala, ketika beliau datang min ghazwati Tabuk, dari perang Tabuk. Ketika Rasulullah datang dari perang Tabuk, wastaqbalahu Sa'dul Ansari, dan beliau istaqbalahu Sa'dun al-Ansari, beliau didatangi oleh Sa'ad al-Ansari, orang Ansor, orang Madinah. Jadi ketika Nabi datang dari perang Tabuk, datang Sa'ad. Nggih, Sa'ad. Fasafahahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'ad lalu Nabi pun menyalami Sa'ad. Jadi Nabi yang menyalami berdahulu. Nabi yang bahasa kita itu menyurung tangan berdahulu. Menyurung tangan. Dari sini kita paham, mun kita tetamu berarti bersalaman. Bertamu bersalaman.
Lalu ketika Sa'ad menghadap Nabi, Nabi pun menyalami Sa'ad. Fasafahahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menyalami Sa'ad. Tsumma qala lahu, lalu Nabi berkata kepada Sa'ad atau bertanya kepada Sa'ad, "Ma hadza, apa ini alladzi yang aktaba?" Di situ tak kalau inggih aktaba. Cari-cari artinya aktaba ini kada tetamu, ternyata kedua titiknya. Setelah lu lihat di dalam kitab Tarikh Baghdad karyanya Khatib Baghdadi, ternyata aslinya dalam riwayatnya bukan aktaba tapi aknaba. Aknaba, labihan titiknya. Labihan titiknya. Nah, kalau yang titik dua berarti jadikan satu aja titiknya nggih. Yang betul aknaba, satu titiknya. Ma hadzal ladzi aknaba yadaika, apa ini yang membuat kasar dua tanganmu? Jadi Rasulullah pas bersalaman dengan siapa? Dengan Sa'ad, menjapai tangan Sa'ad ini pian kasar. Kasar. Kenapa? Apa ini yang membuat tanganmu kasar, wahai Sa'ad? Dijawab oleh Sa'ad, qala, berkata Sa'ad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adribu, aku bekerja. Dari doroba yadribu. Nah, jadi kadang kita rancak mendengar istilah doroba yadribu itu memukul, padahal doroba yadribu itu banyak makna. Nah, punya lebih sekitar 40 makna doroba yadribu. Yadribu bisa membuat contoh, yadribu bisa menyepak juga. Namun pian mendengar komentator Arab nonton misalkan bola, itu ujarnya apa ngarannya idrib, idrib. Kada memukul, mau memukul n ya, kalau handball memukul inggih. Sepak artinya sepak. Inggih. Jadi kembali ke sini, ujar Rasulullah, apa yang mengolah tangan kami kasar Sa'ad? Dijawab oleh Sa'ad, adribu, aku bekerja wahai Nabi, bil marri, dengan tali, wal mishah. Mishah itu jar kita sekop. Ulun begawi Nabi pakai tali zaman dulu kan tambang karas ya kalau inggih. Wal mishah dan sekop artinya gawiannya keras, menguli. Jar kita mah menguli dengan sekop inggih. Fa umfiqahu ala iyali, lalu hasilnya ku berikan nafkah atas keluargaku. Jadi ujar Sa'ad, ulun begawi dengan tali dan sekop. Nggih. Lain kartu gambar sekop lain. Nggih. Ini sekop bujur. Nah, ulun begawi atau aku begawi wahai Rasulullah dengan tali dan sekop. Fa umfiqahu, lalu hasilnya ku jadikan nafkah ala iyali, atas keluargaku. Kemudian faqabbala yadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mencium tangannya Sa'ad, luar biasa tawaduknya Rasulullah. Faqabbala, lalu mencium yadahu, tangannya Sa'ad, Rasulullah, oleh Rasulullah. Rasulullah hanya mencium tangan Sa'ad. Apa ujar Nabi? Wa qala, dan Nabi bersabda, hadhihi yadun la tamassuhan nar. Ini tangan yang tidak akan disentuh api neraka. Gara-gara apa? Gara-gara begawi menafkahi keluarga. Ini gara-gara begawi menafkahi keluarga, luar biasa. Sini kita melihat bagaimana tawaduknya Rasulullah. Ini bagaimana sifat rendah hatinya Rasulullah mencium tangan sahabatnya. Padahal Rasulullah di situ sudah utusan Allah, guru dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sidin tawaduk, rendah hati mencium tangan Sa'ad. Lalu ujar sidin, tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Artinya sebab begawi tadi. Begawinya halal, syariatnya dijaga, sembahyang. Amun begawinya halal kada sembahyang, tetap kena api neraka. Jadi seperti itu. Jadi di sini menunjukkan bagaimana apa ujar kita luar biasanya atau keutamaan dalam begawi. Tapi pian nang kantoran, pian yang guru melihat tangan misalkan kada kasar, jangan hendak bekasar-kasar nggih. Kada kasar aja, mengikuti pulpen non kertas aja. Nah, lalu lah hendak begawi yang lain mencari supaya kasar kada nggih.
Yang kita lihat di sini keutamaan atau keistimewaan begawinya tuh nah nggih. Begawi lalu diberikan nafkah untuk keluarga. Ya Rasulullah, hadhihi ini yadun, tangan, la tamassuhan nar, yang tidak akan disentuh api neraka. Nah, tadi itu luar biasa keistimewaan dalam bekerja atau begawi untuk menafkahi keluarga. Kemudian waqila, nah ini pembahasan baru lagi, waqila, dan dikatakan ulama, inna afdhala ma akala minhul insan, inna sesungguhnya, afdhala ma paling afdalnya pekerjaan, akala minhul insan yang makan darinya seseorang manusia. Artinya gawian yang paling bagus untuk dijadikan diambil atau dijadikan makanan di situ. Artinya kita bekerja hasilnya paling bagus dari mana untuk kita makan. Di sini disebutkan kasbuhu, pekerjaannya, min zira'atin, dari bercocok tanam. Jadi menanam. Jadi kata ulama gawian yang paling afdol adalah bercocok tanam atau menanam. Lain menanam saham, lain itu menanam bujuran, menanam. Mengapa dari menanam? Li'annaha, karena bercocok tanam tadi, aqrabu ila tawakkul, lebih dekat kepada tawakal. Kenapa lebih dekat kepada tawakal? Karena amun orang punya kebun, punya sawah, inggih kadang musim panas mudahan hujan, ya Allah hujan, ya Allah. Kayak namun kada hujan apa? Karing seberataan banih ulun. Kadida yang jadinya perumahan, kadida yang jadinya sawah, kada berhasil. Jadi kerjaan ujar kita bercocok tanam, petani itu lebih ada sifat tawakal di dalam hatinya. Makanya hasilnya pun lebih halal. Lebih halal atau lebih afdol kerjaan sebagai petani atau orang yang bercocok tanam. Summa min sina'atin, lalu yang peringkat kedua adalah dari hasil kerajinan tangan. Summa min sina'atin, lalu dari hasil kerajinan tangan. Artinya baolah wadai, baolah es, baolah kerajinan tangan yang lain. Lain kecepatan tangan. Nah, itu lain inggih. Ada orang pencopet inggih ditakuni. Apa aja gawian ya? Pencopet supan, bapak dah maling, supan. Bapak dah kerajinan tangan ya. Maksudnya mencopet orang, rajin tangannya inggih. Jadi peringkat kedua, summa min sina'atin, lalu dari kerajinan tangan. Ini baolah wadai, baolah es, atau berjualan apa kerajinan tangan lainnya. Li'annal kasba fiha, karena bekerja dalam kerajinan tangan itu yahsulu, terjadi bikaddil yamin, dengan susah payah. Kaddil yamin, dengan susah payah. Artinya kan orang mau olah es ada apa bahasa orang ini, ada effortnya, ada usahanya. Bolah es, bolah wadai, nggih. Acil bolah wadai misalkan binipian berjual wadai nggih. Salah hirang kada kau dijual, hangit kada kau dijual. Hendak dibuang sayang dimakan seorang, nggih. Jadi itu dengan susah payah. Jadi peringkat pertama tadi bercocok tanam, peringkat kedua adalah dari kerajinan tangan. Kemudian summa min tijaratin, lalu berdagang. Jadi kalau kita kerajinan tangan tuh kita sekedar mau olah, nanti orang menjualkan. Kalau ini kada, ini perdagangan. Tapi kalau pian jo yang begawi, pian yang mau olah wadai atau pian yang olah nasi, pian yang berjual, berarti peringkat kedua dan ketiga digawi oleh pian. Summa min tijaratin, lalu dari berdagang. Kenapa berdagang? Li'anna sahabata, karena bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhai mereka, kanu, mereka dulu yaktasibuna biha, bekerja dengan berdagang atau berusaha dengan berdagang. Kebanyakan sahabat gawiannya pedagang, walaupun ada sahabat yang pekerjaannya sebagai petani kurma, ada sahabat yang petani kurma, ada sahabat yang pedagang, ada, dan kebanyakan pedagang. Adapun gawian yang lainnya di bawah itu,
Artinya sisanya tuh 1 derajat semua. Bertanam apa? Bertanam lombok atau bertanam apa ini? Nah, ini. Nah, itu bisa tuh ini. Bertanam bunga bank. Nah, ini. Jadi yang kedua adalah tadi hasil kerajinan tangan. Nah, kerajinan tangan. Yang ketiga adalah berdagang. Nah, jadi seperti itu. Karena memang pekerjaan orang zaman dulu ya kada luput dari 3 hal itu. Belum ada namanya kata kita itu kerajaan atau yang sifatnya daulah. Sifatnya kerajaan atau perkantoran. Sistem perkantoran itu kan ada dari zaman Sayyidina Umar. Nah, zaman Sayyidina Umar belum ada. Jadi di situ. Kemudian qala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, berkata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ujar sidin al-muru'atu, muru'ah itu aslinya definisinya adalah ayatakhallaqal mar'u bi akhlaqi amsalihi fi zamanih, seseorang bersifat atau berperilaku dengan orang yang sepantaran dengan inya di zaman itu. Contoh misalkan di zaman wahini dosen atau guru itu kada lazim makan di kantin lawan murid. Nah, jadi kalau ada yang melanggar berarti inya melanggar muruah, kada punya marwah berarti. Nah, misalkan zaman sekarang orang yang kata kita kada lazim orang itu keluar rumah tanpa peci. Jadi kalau ada yang keluar rumah tanpa peci berarti melanggar marwah, kada punya marwah, kada punya harga diri atau martabat gitu, kurang harga dirinya. Nah, jadi seperti itu. Tergantung di zamannya emang. Jadi zaman dahulu di zaman ini misalkan tidak lazim guru makan bareng murid semeja di kantin. Kalau kita langgar berarti kita kada punya marwah, turun harga diri kita. Jadi seperti itu. Tergantung di zamannya masing-masing. Jadi al-muru'atu, marwah atau sifat harga diri pada diri fitajir dalam diri seorang pedagang, ridhahu, dia ridha, dia menerima birribhil yasir, dengan keuntungan yang sedikit. Artinya pedagang itu di antara sifat marwahnya atau harga dirinya, dia harus menerima dengan keuntungan sekalipun kecil. Keuntungan harus sekalipun kecil. La tarkar ribhi bil kulliyah. La tarkur ribhi bil kulliyah, tidak meninggalkan keuntungan sama sekali. Jadi kalau ada pedagang yang kada mau untung berarti melanggar aturan zaman itu. Jadi aturannya seorang pedagang itu harusnya apa? Berusaha bagaimana ketika berusaha itu atau ketika berjualan harus ada untungnya walaupun sedikit. Adapun sedikit. Nah, iya. Jadi jangan berdagang giliran yang nukar ustadz atau tuan guru nukar, ambil aja pian, ambil aja nggih. Ambil aja nukar aja guru iya. Giliran guru nukar kadang nukar intalu, supan nggih, supan. Atau misalkan pian yang guru yang dosen datang ke warung wali mahasiswa atau wali murid nukar ini ah, inggih ambil aja bawa aja supan kalau inggih ada hutang jasa kita ya. Jadi itu, jadi harusnya pedagang itu walaupun sedikit ada keuntungan, harus ada keuntungan. Artinya kalau ada pedagang yang tidak ingin mengambil keuntungan, dia melanggar dari kode etik ini, dari etika normal ini inggih. Kenapa seperti itu? Kata beliau, li'anna mawdi'at tijarah, karena objek dari perdagangan itu adalah innama huwa liribhi, orang berdagang hanya saja untuk untung. Kan orang berdagang itu tujuannya apa? Untung kalau ini supaya dapat laba, supaya dapat untung. Jadi kalau ada orang berdagang supaya kada dapat untung, artinya aneh. Baik kalau usah berdagang ini. Jadi seperti itu ini. Jadi ada memang orang-orang yang kada purunan, atau pian bahasa kada purun lah. Kada purun tuh kada tegaan. Datang orang kena inggih datang kawaka bu utang gula baras, iya ambil aja sampai habis akhirnya.
bae habis inggih. Nah, itu ngarannya kada berdagang pian beramal soleh ngarannya. Beramal soleh. Jadi seperti itu. Artinya kan di sini kita diajarkan profesional. Amun kita berdagang kalau bisa ya ada untung walaupun kecil. Walaupun kecil. Kemudian dunia wa ukhra, baik keuntungannya sifatnya dunia au ukhra atau ukhra dan atau sifatnya adalah keuntungan akhirat. Apa di antara contoh keuntungan akhirat? Contoh misalkan pian menghutangi orang. Ada orang datang ke toko pian, butang baras pang ya, enggih kada bisi duit. Pian berapa kilo? 10 kilo aja bawa kutangi kan baras 10 kilo. Dan kita kadang mematok dengan harga yang tinggi, artinya asal ikan bisa bayar harga pokoknya aja. Maka itu keuntungannya sifatnya akhirat. Kenapa? Menghutangi orang kan dapat pahala. Menghutangi orang dapat pahala. Apalagi dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya ketika seseorang menghutangi orang lain, maka orang yang menghutangi tadi akan dihitung berpahala seperti dia sedekah sejumlah yang dia hutangi. Sampai kapan? Sampai orang itu bayar. Jadi saban hari dihitung bersedekah 10 kilo beras. Sampai kapan? Sampai orang tadi bisa bayar. Makanya dikatakan para salafus soleh itu biasanya kalau ada orang bisi hutang lawan sidin, ada orang hendak bayar, kena aja gen dulu, kena aja. Kenapa kena aja? Biar saban hari sidin dihitung bersedekah saya itu. Nah, jadi dihitung sedekah seperti itu. Tapi di zaman wahini ngalih diterapkan pian. Hilang orangnya. Butang lawan kita orangnya hilang, itu nama masalah. Bujur pang tadi apa ngarannya dapat pahala sama bersedekah kayak itu Jadi seperti itu. Artinya kita di sini memahami bagaimana profesional dalam begawi, dalam bekerja. Artinya kalau berdagang harusnya memang kode etiknya mencari untung sekalipun sedikit. Kemudian al-babul ashir, bab ke-10 fit taubah, dalam masalah taubat. Bagus sidin bola apa merancang kitab ini bagus. Pertama bab adalah masalah niat. Jadi ketika kita mulai kita berniat baik. Nah, di akhir kitab ini kan bab terakhir dari jilid 1, sidin membahas taubat. Karena apa? Karena mungkin bersandar kepada hadis man kasura kalamuhu katsura khata'uhu. Barang siapa yang banyak pander, banyak salahnya. Kemudian wa man katsura khata'uhu katsura dzunubuhu. Kalau orang banyak salahnya, banyak dosanya. Maka ditutup dengan bab taubat jilid 1 inggih. Bab pertama tadi bagus, niat. Kalau kada salah bab pertama kita kitab ini niat. Nah sekarang bab terakhir bab taubat dari jilid 1. Artinya sudah panjang pembahasan kemana-mana, ditutup dengan bab taubat jilid 1. InsyaAllah nanti selesai jilid 1 kita lanjut jilid 2. Jilid 2 mulai nanti pembahasan kayak sholat dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan memberikan wawasan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل